Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Indonesia, jumpa kita dalam rubrik khusus Ramadan. Sahabat Indonesia bertanya, Ustadz Taufik Damas menjawab. Di hari puasa yang ke-25, artinya 5 hari lagi kita akan menyelesaikan tugas kita melaksanakan ibadah puasa, insya Allah. Dan kesempatan ini akan saya gunakan sebaik-baiknya untuk merespon pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan sahabat Indonesia di seluruh dunia dan akhirat katanya Pak. Insya Allah. Menjawab apa yang ditanyakan sahabat Indonesia, dan rupa-rupanya Pak Taufik Damas sudah siap untuk menjawab. Selamat sore Pak Ustadz. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di acara rubrik khusus Ramadan dari Kanal TV Anak Bangsa Pak. Alhamdulillah. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Pak Ustadz, ini tinggal 5 hari lagi, insya Allah kita selesai ya? Iya. Ya. Ini hari-hari menjelang akhir bulan Ramadan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan itu biasanya godaannya banyak. Iya, betul. Dulu zamannya belum pandemi, belum ada larangan itu, kita udah sibuk untuk mudik. Mudik, kemudian juga yang nggak mudik ya sibuk belanja, bikin kue dan lain sebagainya. Iya. Biasa itu budaya kita. Oke, Pak Ustadz, sesuai dengan rubrik kita, sahabat Indonesia bertanya, Ustadz Taufik Damas menjawab. Baik. Ini ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Indonesia, khususnya netizen dari Kanal TV Anak Bangsa. Tapi karena keterbatasan waktu Pak Ustadz, ada 9 atau 10 pertanyaan yang nanti Pak Ustadz berkenan untuk menjelaskan kepada sahabat Indonesia. Siap. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Ini yang pertama dari Mas Riko. Salam hormat, saya ingin bertanya Pak Ustadz, sholat maghrib, isya, dan taraweh berjamaah di rumah dalam rangka mendidik anak, apakah diperbolehkan? Mohon penjelasannya. Ya, sholat itu boleh dikerjakan di rumah. Ya. Bukan soal dalam rangka mendidik anak. Memang boleh mengerjakan sholat maghrib di rumah, sholat isya di rumah, sholat tarawih di rumah, itu boleh. Boleh. Jadi tidak harus di masjid melaksanakan sholat itu. Cuman kalau di masjid tentu pahalanya lebih besar karena dilaksanakan secara berjamaah. Ya, okay. Jadi soal mendidik anak atau bukan itu pada dasarnya sholat di rumah itu boleh. Yang nggak boleh itu sholat Jumat. Sholat Jumat itu harus di masjid gitu karena harus berjamaah. Masa pandemi boleh? Kalau masa pandemi lain cerita. Ya, gitu. okay. Itu kalau ada orang takut atau wilayah zona merah. Ya. Kemudian masjid itu tidak mengadakan sholat Jumat. Nah kita sholat di rumah, tapi namanya bukan sholat Jumat, sholat zuhur. Iya, sholat zuhur di rumah. Oke. Jadi Mas Riko jelas ya. Jadi sholat maghrib, sholat isya, sholat taraweh boleh dilaksanakan di rumah. Iya. Yang tidak boleh adalah yang tidak melaksanakan sholat. Betul. Ya Pak Ustadz ya. Betul. Oke. Terus yang kedua nih Pak Ustadz dari Mbak Ola. Ini alamannya di mana nggak tahu, tapi yang pasti adalah penggemar Kanal TV Anak Bangsa. Apakah hukumnya seorang wanita yang ingin beritikaf dan apa saja syarat-syaratnya? Ini itikaf sholat 10 hari terakhir, sholat malam 10 hari terakhir di bulan puasa. Sholat iktikaf itu pada dasarnya hukumnya sunnah gitu. Perempuan juga boleh beriktikaf. Nah, kalaupun kemudian apa syaratnya? Ya sama seperti kita mau sholat, harus suci, ya kan, dari hadas gitu. Kemudian juga ya walaupun karena mau masuk masjid dia harus suci dari hadas besar. Ya. Nah, kemudian apakah suci dari hadas kecil? Nggak perlu, kecuali kalau dia mau sholat. Ya, atau baca Quran. Gitu loh. Tapi lebih baik memang suci dari hadas besar dan hadas kecil gitu loh. Karena mungkin ada orang yang iktikaf itu cuma dengan wiridan, melaksanakan sholat. Tidak sholat, tidak baca Quran. Nah, wiridan itu kan tidak mengharuskan orang suci dari hadas kecil. Tapi gini Pak Ustadz, sholatnya itu kan sudah di sholat taraweh mestinya kan begitu ya?
Iya, betul. Jadi tidak ditutup dengan witir dulu. Iya. Sholat tarawih dulu, Betul. sebelum witirnya nanti setelah Terakhir. setelah Iya. itikaf. Ya ada yang niat begitu. Jadi ketika sholat tarawih dia tidak ikut witirnya belakangan. Oke. Karena punya niat untuk sholat lagi nanti malam. Oke. Pulang tahajud tidur dulu, setelah itu bangun tidur ke masjid lagi, sholat lagi, kemudian baru menutup dengan witir. Oke. Mbak Ola, jadi apa yang disampaikan Pak Ustadz Taufik Damas jelas ya. Oke. Terus selanjutnya nih Pak Ustadz dari Mas Anton. Ustadz, apakah orang yang menyelisihi pemerintah di dalam memasuki bulan Ramadan dan berhari raya berarti puasanya kurang sempurna? Tidak, karena memang di Indonesia ini pernah terjadi perbedaan ketika menentukan tanggal awal bulan Ramadan dan tanggal awal bulan Syawal. Ya. Itu pernah terjadi perbedaan. Nah, kalau sudah begitu tidak ada yang tidak sempurna. Kita mau pilih yang mana, ikut siapa itu boleh. Oke. Nggak ada ya istilahnya kemudian, wah puasa kita atau Ramadan kita jadi tidak sempurna hanya karena berbeda dengan keputusan pemerintah. Oke. Umpama awal Ramadan hari ini ditetapkan oleh Muhammadiyah. Biasanya Muhammadiyah kan karena ya. pola penghitungan mereka itu atau sistemnya tuh pakai hisab penghitungan. Ya. Jadi tidak perlu ru'yah. Sementara kalau NU pakai ru'yah, walaupun sudah dihitung tapi pada akhirnya di sore hari tanggal 29 Sya'ban itu biasanya melihat bulan hilal apakah sudah memenuhi syarat untuk masuk tanggal 1 Ramadan. Oke. Gitu. Nah, kalau kemudian setelah dilihat itu ternyata belum, maka disempurnakan. Jadi Ramadannya itu menunggu habis bulan Sya'ban 30 hari, bukan 29 hari. Okay. Nah, sementara umpamanya Muhammadiyah sudah menentukan sekarang, pemerintah menentukan besok. Nah, siapa yang ikut Muhammadiyah, siapa yang ikut pemerintah itu gak ada masalah. Kita boleh memilih mana yang enak? Boleh. Tapi rasanya sama aja. Sama aja ya? Sama aja. Ya, oke. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya, ini pertanyaan dari Mas Ahmad. Pak Ustadz, saya waktu remaja banyak tidak berpuasa dan nakal. Yang alhamdulillah kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala saat ini. Untuk membayar hutang puasa di hari yang lain tersebut tidak ada kemampuan. Apakah tidak bisa ditutupi dengan banyak bersedekah atau membayar fidyah saja? Iya, memang banyak lah, bukan cuman si penanya. Ya. Kita juga mungkin pernah tidak puasa dulu, ya kan, masa remaja. Yang kalau dihitung udah nggak tahu berapa jumlahnya kita meninggalkan puasa itu. Ya. Maka memang pertama itu kalau sudah menyadari banyak-banyak mohon ampun sama Allah, istighfar. Yang kedua memang betul bersedekah. Ya. Banyak-banyaklah bersedekah karena yang namanya perbuatan baik itu akan menghapus dosa-dosa kita. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Perbuatan baik itu akan menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Karena kalau kita disuruh ngitung lagi, pasti nggak ada yang bisa menghitung secara pasti berapa kali kita. Apalagi sholat ya. Kita semua pernah meninggalkan sholat dan kalau dihitung berapa kali nggak tahu. Maka untuk menutupi dosa ini kan dosa kita sama Allah. Iya. Nah kalau doa kita sama Allah itu gampang. Artinya apa? Kita istighfar, mohon ampun, kemudian kita banyak berbuat baik. Dengan berbuat baik itu, insya Allah perbuatan dosa kita itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berusaha untuk tidak mengulangi perbuatan Betul, itu. kalau sudah sekarang sudah sadar ya harus melakukan itu semua dengan baik. Oke. Mas Ahmad, jelas ya apa yang disampaikan Pak Taufik Damas tentang apa yang ditanyakan Mas Ahmad. Kemudian selanjutnya Pak Ustadz ini dari Mbak Dina namanya. Salam hormat. Saya Dina, saya non-muslim. Tapi saya ingin bertanya, mengapa Ramadan begitu istimewa bagi umat Islam? Ini saudara kita dari non-muslim menanyakan. Ini pertanyaan yang sangat menarik karena banyak juga orang Islam yang belum tentu paham betul. Ya. Ini ada satu teori yang di dalam agama itu ada sesuatu itu yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi tidak ada intervensi manusia. Nah, Syahrul Ramadan ini, bulan Ramadan ini dianggap istimewa. Itu bagian dari kehendak Allah
dan bagian dari kehendak Allah yang diterima oleh Nabi Muhammad. Kebetulan juga di bulan Ramadan ini ada perintah berpuasa. Ya. Tidak ada di bulan lainnya, ya kan? Ya, Hanya di betul. bulan Ramadan kita diwajibkan berpuasa. Dan yang kedua juga keistimewaan bulan Ramadan ini bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Ya. Al-Qur'an diturunkan itu pada bulan Ramadan, sehingga ya memang istimewa. Informasi dari Al-Quran, informasi dari Sunnah Rasulullah itu banyak sekali menegaskan keistimewaan bulan Ramadan. Bukan manusia yang menentukan. Ditambah memang secara spiritual kita diajak untuk memperbanyak ibadah dan dijanjikan bahwa ibadah yang kita lakukan itu akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Beda dengan pahala yang kita dapatkan di luar bulan Ramadan. Karena keistimewaan bulan Ramadan itu. Jadi asal usul keistimewaannya dari mana? Ya dari Allah. Memang Allah yang menentukan. Ya. Oke. Ya, Mbak Dina, terima kasih atensinya. Walaupun Mbak Dina non Muslim, tetapi masih memberikan perhatian kepada kami yang Muslim. Bagaimana istimewanya bulan Ramadan sudah disampaikan Pak Ustadz. Kemudian selanjutnya Pak Ustadz dari Mbak Feby. Pak Ustadz, apakah menggunakan cairan softland membatalkan puasa? Tidak. Yang membatalkan puasa itu kalau cairannya diminum. Pokoknya yang membatalkan puasa itu makan, minum, dan berhubungan badan. Nah, definisi makan itu atau minum yang memasukkan makanan dari mulut sampai ke lambung kita. Makanan dan minuman. Jadi kalau cairan softland itu kan nggak sampai ke lambung. Masuknya juga bukan dari mulut, iya. Dari mata. Itu tidak membatalkan puasa. Oke. Sahabat Indonesia, jadi kita paham sekarang. Mungkin ini Mbak Feby ya. Ini ada keraguan menggunakan tetesan softland itu membatalkan puasa atau tidak. Ini sudah dijawab oleh Pak Ustadz. Ternyata tidak membatalkan puasa. Oke, Pak Ustadz, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Romi. Pak Ustadz, bolehkah tunaikan puasa nazar bersama dengan puasa Ramadan? Nggak boleh. Kalau nazar ya nazar, Ramadan ya Ramadan. Nggak boleh, karena nazar itu juga hukumnya wajib. Nazar wajib ya? Ada orang katakanlah dia ingin jual mobil. Ya. Dia bernazar nih, kalau mobil saya laku, saya akan puasa 3 hari. Maka begitu mobilnya laku, dia wajib itu, karena itu nazar. Puasa Ramadan juga wajib, yang wajib tidak bisa dikerjakan bareng-bareng. Gitu. Jadi ya Ramadan ya wajib kita menjalankan puasa ya murni puasa Ramadan. Ya. Nazarnya nanti di luar bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Nggak boleh deh. Gitu. Oke, Mas Romi, jelas ya. Jadi kalau Mas Romi punya nazar, selesaikan dulu nazarnya. Atau tunggu selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Oke. Selanjutnya Pak Ustadz, ini pertanyaan yang keberapa nih, udah banyak sekali ya. Dari Mas Ansori, Pak Ustadz, bolehkah mewakilkan seseorang yang bertugas mengumpulkan zakat untuk dibagikan kepada yang berhak? Boleh, kalau dalam teori ilmu fikih itu namanya amil. Amil itu orang yang mendapatkan mandat bertugas untuk mengumpulkan zakat kemudian menyalurkan kepada orang-orang yang berhak. Boleh. Oke. Ya, Mas Ansori, jadi kalau Mas Ansori mau memberikan kewenangan kepada petugas untuk membagikan kepada yang berhak, ternyata dibolehkan. Boleh. Jadi jangan ragu-raguan lagi. Pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan yang terakhir untuk sore hari ini Pak Ustadz. Baik. Dari Pak Mas Sunandar. Adakah dasar yang sahih perkataan yang sering disampaikan pada ceramah bahwasanya bulan Ramadan awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan akhirnya pembebasan dari api neraka? Mohon penjelasan Pak Ustadz. Baik, ini pertanyaannya sangat baik. Yang nanya pasti agak ngerti sedikit soal ilmu agama ini. Pasti agak ngerti. Agak ngerti, bukan nggak ngerti. Memang ada hadisnya yang menyatakan syahrul Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Jadi bulan Ramadan itu awalnya adalah rahmah 10, maka kemudian dibagi menjadi 10 hari pertama itu rahmah. 10 hari kedua adalah maghfirah, ampunan. Nah, 10 hari ketiga itu itqun minan nar, artinya kita akan terbebas dari api neraka. Ada hadisnya itu. Nah, itu harus dijadikan motivasi dan itu boleh
bahwa kita ketika di bulan Ramadan meningkatkan ibadah kita dengan tujuan berharap mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, berharap mendapatkan ampunan, dan berharap juga suatu saat kalau meninggal dunia di akhirat kita itu terhindar dari api neraka. Walaupun mungkin ini yang dimaksud, makanya saya bilang nih orang ini mungkin ngerti soal agama. Hadis ini dalam strata ilmu hadis itu disebut hadis dhaif. Bukan hadis yang sahih. Nah, hadis dhaif itu boleh dijadikan landasan untuk meningkatkan ibadah. Yang tidak boleh itu hadis dhaif dijadikan sandaran untuk menentukan keputusan hukum. Ya, jangankan hadis, ucapan kita aja kalau mengandung nasihat yang positif, kemudian ada orang malah mengikuti ucapan kita, itu kan bagus gitu. Kita ngobrol sama anak-anak SD, anak-anak SMA gitu, kalian jangan ngerokok gitu, kan positif kan. Kemudian mereka ikut tidak merokok, kan bagus gitu. Apalagi hadis yang dhaif, yang mengandung ajakan atau semangat kebaikan, kita jadikan pegangan boleh. Karena selain itu memang bulan Ramadan itu dalam hadis-hadis yang lain dinyatakan arti kata Ramadan itu adalah membakar. Ya, jadi di bulan Ramadan ini kita berharap dosa-dosa kita itu dibakar. Nah, itu ada kan dari maghfirah atau ampunan. Ya, intinya itu bagus lah untuk dijadikan semangat kita menjalankan ibadah Ramadan, yang mudah-mudahan kita mendapatkan semuanya, ya mendapatkan kasih sayang dari Allah, mendapatkan ampunan, dan ketika meninggal dunia nanti kita betul-betul terbebas dari api neraka. Itu harapan kita semua tentunya sebagai orang-orang yang beriman. Amin, amin. Ya, insya Allah. Mas Nandar, gimana? Jelas ya apa yang disampaikan Pak Ustadz. Jadi memang di bulan Ramadan ini terbagi menjadi 3 bagian ya Pak Ustadz ya. Iya. Oke. Pak Ustadz, sebelum menutup ya Pak, sebelum menutup acara kita ini ada pertanyaan sebenarnya sudah beberapa hari ini dipertanyakan oleh mualaf Pak. Tapi ini harus saya sampaikan ke Pak Ustadz nih mualaf. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, saya masuk Islam 4 bulan yang lalu. Mualaf artinya Pak ya? Nah, bolehkah puasa tapi tidak makan sahur? Nah, ini mohon jawabannya. Ini dari Mas Andi ini beberapa waktu yang lalu dia menanyakan tentang itu. Baik. Pertama saya jelaskan hukumnya. Puasa itu wajib. Sahur itu sunnah. Tapi sangat dianjurkan gitu. Jadi dianjurkan orang yang berpuasa untuk sahur gitu. Karena keberkahan di dalam sahur itu luar biasa, apalagi waktunya kan sepertiga malam yang terakhir. Jadi sebetulnya menjalankan sahur itu bagian dari ibadah yang keberkahan dan pahalanya besar. Tapi seandainya ada orang puasa tanpa sahur, sah nggak puasanya? Sah. Boleh nggak? Boleh. Cuma dikhawatirkan kalau orang tidak sahur nanti puasanya terganggu. Karena jam 11, jam 12 itu udah merasa lapar. Kalau kita yang sahur kan tentu karena makan waktu sahur sehingga ya bisa lebih kuat. Masih ada tenaga lah ya. Jadi intinya puasa tanpa sahur itu boleh. Cuma sangat dianjurkan tetap melakukan sahur, dan sahur itu hukumnya adalah sunnah dan berkahnya itu luar biasa. Kalau bisa dibiasakan lah, apalagi kalau mu'alaf. Jadi biar merasakan nuansa yang lebih utuh dari ajaran agama, walaupun sahur itu bukan wajib, tapi sebaiknya dilaksanakan. Nuansa Ramadan itu kan sebetulnya di situ. Ketika sahur, ketika berbuka, bagi mereka yang taraweh di masjid dan lain, itu kan nuansa yang kalau kita pikir, kita rasakan, itu tidak bisa kita temukan di bulan yang lain. Benar. Itu yang membuat kita itu selalu rindu datangnya bulan Ramadan. Betul. Ya, Mas Andi jelas ya. Terima kasih Mas Andi sebagai mualaf yang baru 4 bulan yang lalu masuk selama kemudian menanyakan itu tadi, mungkin sudah dijawab ke Pak Ustadz. Oke Pak Ustadz, sekian ratus atau sekian ribu pertanyaan dari sahabat Indonesia sudah Pak Ustadz jawab semuanya. Ini kita tinggal 5 hari lagi. 5 hari. Ya. Mungkin ada hal yang perlu Pak Ustadz sampaikan kepada sahabat Indonesia, bagaimana di akhir bulan Ramadan ini kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita dengan menjalankan ibadah puasa ini. Betul. Saya yakin kita semua itu punya semangat memang ketika masuk bulan Ramadan dari awal itu ingin sekali menjadi orang yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala,
dengan menjalankan ibadah puasa, kemudian malamnya tarawih, ada juga yang punya target menghatam Al-Quran, yang tadinya jarang bersedekah di bulan Ramadan jadi rajin bersedekah. Nah, itu semua adalah sesuatu yang sangat baik. Tapi menjelang akhir bulan Ramadan ini, saya mengingatkan juga bahwa Islam itu bukan hanya mengatur hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Islam juga sangat menitik beratkan bagaimana hubungan kita antar sesama. Jadi ada hablum minallah wa hablum minannas. Jadi jangan kita berpikir bahwa kita itu selesai Ramadan selesai, hubungan kita dengan manusia tidak kita selesaikan, tidak kita jaga. Nah, agar seimbang maka di bulan Ramadan ini kita meningkatkan kekuatan hubungan kita dengan Allah, maka kita juga harus mengingat bagaimana kita meningkatkan hubungan baik kita dengan manusia. Maka sangat menarik kalau di Indonesia ini selesai Idul Fitri nanti kita ada tradisi halal bihalal, saling memaafkan satu sama lain dengan saudara, dengan tetangga, dengan kerabat. Ini penting, Pak, karena tidak satu pun di antara kita yang tidak punya dosa, tidak punya kesalahan dengan orang-orang di sekitar kita. Kata Nabi Muhammad itu, kalau orang punya banyak kesalahan terhadap manusia, walaupun ibadahnya bagus, sholatnya bagus, puasanya bagus, itu bisa bangkrut dia nanti. Karena pahala ibadahnya akan diambil untuk membayar orang-orang yang pernah ia zalimi. Maka hati-hati. Maka momen Idul Fitri nanti kita lanjutkan dengan tradisi halal bihalal, saling memaafkan dari hati ke hati, supaya di akhirat nanti tidak ada saling tuntut di antara kita. Puasa kita jadi pahalanya utuh, pahala sholat kita utuh, pahala sedekah kita utuh. Dan tingkatkan selalu amal ibadah dan juga kebaikan sosial di luar bulan Ramadan, terutama pada aspek sedekah, membantu orang lain itu jangan cuma di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan juga harus kita teruskan. Lain-lain Pak Ustadz? Sudah cukup. Cukup. Ya tentu kalau tidak ada waktu untuk pertemuan di dekat-dekat Idul Fitri nanti ya. Dari sekarang kita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1422 Hijriah, 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Pak Ustadz. Siap. Sahabat Indonesia, demikian acara khusus Ramadan dari Kanal TV Anak Bangsa. Pak Ustadz Taufik Damas mungkin di beberapa pertemuan ini sudah memberikan pencerahan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ustadz bisa menjadikan kekuatan iman kita untuk melaksanakan qabluminallah dan wahabluminanas, hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz. Sama-sama Pak. Insya Allah semua yang kita lakukan di bulan Ramadan ini menjadi amalan yang baik untuk kita semuanya. Amin. Kemudian juga untuk sahabat Indonesia, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi pada rubrik khusus bulan Ramadan ini di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.